Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menjelaskan terkait dengan sebuah percobaan, yaitu dimana percobaan kali ini berjudul tentang sintesis kalium sulfat dari batu kapur ataupun batu gamping. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Galang Anugrah Putra Rahmanto. Saya dari Prodi Kimia, jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya kali ini akan menjelaskan terkait dengan seperti yang saya sampaikan, bahwa itu terkait dengan sintesis kalsium sulfat dari batu kapur. Teman-teman bisa melihat melihat PT yang di samping saya ini terkait dengan materinya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Sebelum melakukan percobaan itu kita akan melakukan preparasi sampel, di mana sampel yang kita gunakan tentunya sesuai judulnya, yaitu batu kapur ataupun batu gamping. Pada saat kami melakukan percobaan, lokasi sampel yang kami cari pada saat itu berada di BUID Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan batu kapur ini sebelum digunakan, maka pentingnya batu kapur ini dihaluskan dan diayak terlebih dahulu dengan ayakan 100 mes yang akan nantinya ini akan dibawa di dalam percobaan. Itu perlunya sudah dihalus. Salah satu alasan kenapa perlunya di ukuran dari sampel ini diperkecil itu karena nantinya akan mempercepat ataupun mempermudah laju reaksi dari ataupun proses reaksi dari nantinya akan sintesis kalsium sulfat. Maka kemudian dari tujuan dari percobaan ini, tentunya tujuan dari percobaan ini sesuai dengan judulnya, itu tentunya akan mempelajari sintesis kalsium sulfat dari batu kapur. Sekarang kita masuk ke prosedur kerja. Jadi pertama-tama seperti apa yang saya sampaikan tadi, seberat 2,0 gram batu kapur itu dihaluskan menggunakan ayakan 100 mes atau sekar 100 mes. Lalu ketika sudah dihaluskan, sampel ini dipanaskan di dalam oven ataupun di dalam tungku ini dengan suhu 900 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Alasan kenapa perlunya dipanaskan ini karena nantinya fungsi dari dipanaskan akan mengurangi kadar air yang berada di dalam sampel, sehingga ini akan memudahkan nanti juga proses dalam sintesis kalium sulfat dari batu gamping ataupun batu kapur tersebut. Kemudian setelah dipanaskan dalam waktu 1 jam dengan suhu 900 derajat Celcius, sampel tadi yang sudah dipanaskan dilarutkan ataupun dicampur dengan 50 liter Aquades dengan 25 ml HCl. Jadi ada 2:1 dari volume dari Aquades dan HCl ini sama dilarutkan di dalam, sama-sama dicampurkan dengan serbuk tadi, sedikit serbuk dari larutan yang nantinya akan dilarutkan, dan itu adalah serbuk dari sampel ini. Yang nantinya secara kimiawi reaksi yang terjadi yaitu kalsium oksida tambah HCl itu nanti akan menghasilkan kalsium klorida ditambah dengan boron. Itu sama reaksi yang bisa kalian lihat di PPT yang ditampilkan. Kemudian ketika sudah dapatkan larutan tadi karena sudah kemudian jangan lupa diaduk. Ketika sudah diaduk dan mendapatkan larutan dari sampel tadi dengan HCl dan Aquades, larutan ini difiltrasi ataupun disaring. Jadi nantinya ketika sudah disaring, seperti apa yang saya tampilkan di slide saya, itu nantinya filtratnya itu akan bening yang tadinya sangat keruh itu akan bening. Kemudian setelah difiltrasi, langkah selanjutnya itu ketika sudah tadinya filtrat tersebut dipanaskan di atas penangas dalam waktu beberapa menit, dipanaskan dan terus dipanaskan. Kalaupun di sini ada persyaratan, jika muncul endapan maka perlunya kita menambahkan Aquades sehingga hilangnya endapan. Kemudian sampai dengan beberapa waktu yang tidak ditentukan, dalam artiannya tidak adanya endapan, maka kita angkat dari penangas tersebut, kemudian diteteskan, dia bisa tetes
1 m asam sulfat atau diasum 4 ke dalam larutan tadi, sehingganya dengan beberapa tetes tersebut muncullah beberapa endapan berwarna putih di dasar larutan yang tadinya ada ataupun filtrat dari larutan antar HCl dan Aquades tadi. Jadi akan muncul endapan putih, yang nantinya endapan putih itu adalah kalsium sulfat yang kita cari tadi dari batu gamping ataupun batu kapur. Sehingga secara kimia reaksi yang terjadi bisa kalian lihat juga di PPT saya itu persamaan reaksinya itu kalsium klorida ditambah dengan H2SO4 atau asam sulfat, itu pastinya akan menghasilkan kalsium sulfat ditambah 2 asam klorida. Dan ketika sudah sudah mendapatkan adanya endapan putih tadi di dasar larutan, maka langsung disaring, diambil endapannya tersebut diambil dan endapan itu diletakkan di atas tentunya di kertas saring, dan nantinya itu akan ditimbang berapa berat dari dari residu ataupun dari endapan putih yang kita sudah dapatkan tadi. Kita akan timbang, dan pada percobaan ini kita mendapatkan 3,1279 gram massa dari endapan yang kita dapatkan dari percobaan ini, dan endapan ini merupakan kalsium sulfat. Nantinya setelah melakukan pengidentifikasian ataupun melakukan percobaan sehingganya adanya kalsium sulfat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji kualitatif, di mana tujuan dari uji kualitatif ini adalah nantinya akan mengidentifikasi apakah adanya kalsium sulfat di dalam sebuah larutan. Jadi di sini tes kualitatifnya itu di mana diambil sedikit endapan putih tadi atau kalsium sulfat tadi dilarutkan ataupun dicampurkan dengan asam sulfat. Beberapa larutan asam sulfat hanya dicampurkan dan diaduk, dan ketika sudah larut, sudah dicampurkan, itu ditambahkan kurang lebih 3 tetes 1 m PSCN, dan nantinya hasilnya akan muncul, yaitu terjadinya nampaknya larutan merah muda kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa ataupun menandakan bahwa dalam larutan tersebut adanya senyawa kalsium sulfat ataupun adanya yang akan kita identifikasi yaitu kalsium sulfat sendiri. Dari itu beberapa tahapan proses dari percobaan yang kita lakukan. Kemudian dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa dari awal prosedur tadi, prinsip yang dikerjakan dari awal prosedur yaitu dimana berfungsi sebagai di dalam preparasi serbuk tadi itu diperkecil juga untuk diperkecil. Kenapa? Untuk mendapatkan ukuran partikel yang optimum yang nantinya akan mempermudah saat melakukan reaksi atau sintesis dari sintesis kalsium sulfat dari batu gamping, dan hal ini juga akan menguraikan senyawa dalam bentuk garam ataupun dihidrat menjadi oksida membentuk fase kristal dan menghilangkan beberapa penyebab. Dan kemudian juga dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa sintesis kalsium sulfat dari batu gamping dapat dilakukan karena sudah kita temukan tadi bahwa di dalam bentuk kita temukan adanya kalsium sulfat. Kita dapat sintesis dari batu gamping. Kemudian di mana berat dari kalsium sulfat yang kita dapatkan dalam percobaan itu adalah sebesar 3,1279 gram. Itu kita dapatkan berat dari kalsium sulfat yang kita dapatkan dari batu gamping tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.